Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Syahir. Rabbi zidni ilma warzuqni. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran agama ya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Nah, sebelum belajar kita baca surat dulu ya. Surat An-Nas. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang P5. Masih ingat lagu pelajar Pancasila? Pancasila, iman dan beradab, pada Tuhan yang Esa, Allah mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Program P5 bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Ya. Jadi biar apa? Biar kita itu bisa hidup sehat. Di sini Bu Guru mau mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan itu tentang kesehatan, tentang kebersihan, tentang sampah, gitu ya. Nah, coba sekarang siapa yang tahu sampah? Apa itu sampah? Apa? Sampah itu apa? Kotoran. Ada lagi? Siapa yang tahu apa itu sampah? Debu, ya. Apalagi sampah itu apa sih? Penyakit, kuman, ya. Jadi sampah sendiri itu artinya adalah barang yang sudah tidak dipakai. Nah, kamu tadi beli jajan. Beli jajan tidak? Oh enggak, ada yang beli jajan? Nah, kalau tadi beli jajan, jajannya kamu makan. Bungkusnya itu apa itu? Bungkusnya kalau udah jajannya diambil, bungkusnya itu udah nggak kepake. Nggak kepake kan? Bungkusnya tidak dipakai, itu namanya adalah sampah. Nah, sampah itu. Nah, kita di sini akan belajar tentang sampah. Definisi gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan. Jadi kalau kita kalau kita membuang sampah sembarangan, kalau kita melestarikan bumi kita, maka bumi kita akan berumur panjang, ya. Kalau kita suka membuang sampah sembarangan seperti yang tadi Ibu lihat, kalian banyak sekali geningan sampah di mana? Di kolong meja, banyak banget atuh. Kalian mah jorok. Iya. Jangan jorok-jorok. Kalau sudah makan, buang ke tempat sampah. Iya, bukan hanya dibuang. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengolah sampah. Ya. Tujuannya gaya hidup berkelanjutan yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam. Kemudian cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang, dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Kalau kamu satu orang beli air minum kemasan semua, sampahnya akan menumpuk, ya. Makanya lebih baik kita membawa minuman sendiri dari rumah. Di sini penerapan gaya hidup berkelanjutan
Kemudian kita akan belajar ada dua ya di sini. Siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah sekolah. Kemudian siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Di sini kita akan menerapkan yang kedua ini. Yang poin kedua, siswa memilah sampah. Apa sih memilah? Tahu nggak memilah itu apa? Hah? Menyortir, ya, memilih-milih sampah. Jadi sampah teh bukan hanya di blus ke dia, ya, tapi kita akan memilih nanti, dipilah, kemudian dipisah mana yang termasuk sampah organik, sampah anorganik, sampah berbahaya. Nanti kita akan mengolahnya. Sampahku tanggung jawabku. Jadi setiap sampah yang kamu buang, kamu bertanggung jawab atasnya. Perjalanan sampah nantinya itu kemana? Ya, kita akan lihat di sini. Silakan. Diserahkan dekat rumah, di sungai, Perhatikan. pantai, atau bahkan di laut. Di mana-mana ya. Tidak sedang mulai memilah sesuai jenisnya. Sampah yang disediakan untuk sampah mudah terurai atau sampah mudah membusuk bisa dibuat menjadi kompos. Jika kita bisa memilah sampah, berarti kita bisa mengurangi tumpukan sampah di TPA. Jadi, apakah kalian sudah tahu perjalanan sampah yang kamu buang itu kemana? Ke laut. Kemana, Humaira? Ke tempat sampah, ke TPA. Apa itu TPA? Apa? Tempat pembuangan akhir. Iya, tempat pembuangan akhir. Kamu pernah dengar berita di TV-TV itu? Nah, sekarang tuh TPA sudah menggunung, ya. Tempat pembuangan akhir sampah itu sekarang sudah menggunung seperti gunung. Mimiti nama sampah sekedik. Dah tahun ke tahun, setiap harinya berapa truk itu yang membawa sampah. Ya, jadilah gunungan sampah. Ya, bahaya sampah itu bagaimana buat tubuh kita, buat kesehatan kita. Nah, setelah kalian menyimak tadi perjalanan sampah, kemudian bahaya sampah ya. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD ini. Ya. Pilih tindakan mana yang baik atau buruk. Ini yang pertama, gambar apa ini? Membuang sampah di tempat sampah. Tulis baik atau buruk ini. Baik. Kemudian yang kedua, gambar kedua, ini membuang sampah di mana? Sungai. Baik atau buruk? Nah, kalian tinggal tulis baik buruk, ditulis baik buruknya saja ya. Jenis-jenis sampah. Siapa yang tahu jenis-jenis sampah? Ada berapa jenis? Oh, betul. Kaleng, botol, kresek. Iya, itu mah namanya mah plastik, kresek, botol. Itu nama bendanya, nama barangnya. Ada jenisnya. Ayo, siapa yang tahu? Oh, betul ya. Organik, apalagi? Anorganik. Terus apa? Satu lagi? B3. Apa B3? Beracun, berbahaya. Betul, sampah berbahaya ya. Dedaunan, sisa tanam, sampah sulit membusuk. Sampah sulit membusuk adalah sampah yang memiliki sifat tidak mudah membusuk secara alami. Sampah ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk membusuk, yaitu sekitar 2 minggu sampai 2000 tahun. Contohnya, botol plastik, tas kresek, sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Sampah ini dapat mengeluarkan penyakit, mengancam keselamatan, mencemari lingkungan, sehingga harus dipisahkan dengan jenis sampah lainnya. Contohnya, batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, jarum.
Ya, setelah tadi jenis-jenis sampah sudah ya, sampah organik, anorganik, B3, sekarang mengelola sampah. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah. Kemana perginya sampah? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir. Menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Makanan tinggi darah. Besok tuh. 3. Kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah. Ya, tadi ada membawa tempat makan dan minum itu termasuk apa? Mencegah ya. Kita membawa makan minum sendiri, pakai apa namanya? Botol dan juga tempat nasi. Ya, jenisnya sampah tadi apa aja? Jenis organik, terus anorganik B3 ya. Apa lagi? Jenis sampah organik, anorganik B3 ya. Nah, itu dari rumah, sejak dari rumah kita sudah memilahnya. Memilah itu bagaimana maksudnya? Dipilih ya, dipilih. Nah, seperti ini kan tercampur. Ini sampah kayak gini ya. Sampah ini termasuk sampah apa? Ayo, sampah apa? Sampah apa? Anorganik. Anorganik itu seperti plastik, botol bekas, itu namanya anorganik. Nah, kalau ini nih apa? Sampah apa? Organik. Sampah anorganik itu dikemanain? Bisa diapain? Diolah. Olahnya bagaimana? Apa? Diolahnya? Disortir, dipilih ya, diolah nanti kalau udah disortir dimasukkan ke bank sampah. Ya, ada bank sampah. Pemulung itu mencari sampah seperti ini, nantinya dia akan membawanya ke bank sampah. Nanti ada pabrik pengolah sampah lagi, dijadikan biji plastik lagi ini teh. Ini bisa nanti diolah lagi, bisa daur ulang. Arif, sampah organik apa? Kita bisa mengolah sampah organik ini untuk tadi untuk kompos. Apa itu kompos, Aspar? Apa? Memberi makan tanaman, betul sekali. Kompos itu campuran untuk tanah, nanti biar tanahnya menjadi subur, tanamannya menjadi subur. Itu nanti diolah, dicampurkan dengan tanah, itu nanti bisa menjadi kompos. Ya, kita olah nanti seperti itu. Tapi kita hanya akan mengolah sampah plastik nantinya, ya. Ayo, sekarang kalian kerjakan LKPD ini ya. Di sini ada mengolah sampah. Ini dikerjakan kelompok saja. Mengolah sampah, mencegahnya bagaimana cara mencegah sampah? Tidak memakan sedotan. Memilah berdasarkan jenisnya. Sampah apa saja tadi ditulis. Ya. Mengolah sampah menjadi apa? Ada daur ulang. Daur ulang itu untuk sampah apa? Kalau udah membusuk apa? Sampah apa? Tulis atasnya sini. Organik. Bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dan tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat air.
buang sampah, buang sampah. Apa lagi? Tentang sampah, sampah apa aja? Organik. Organik, terus? Beda. B3, terus? Sampah organik. Contohnya? Cangkang jauh. Cangkang jauh. Contohnya? Sampah. Ya, selanjutnya kita akan mengolah sampah nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,